Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Kami berharap kalian dalam kondisi sehat di tengah pandemi saat ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang karakteristik perkembangan masa dewasa. Sebelumnya, perkenalkan saya Firanda Amelia dengan NPM 20184202022 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3 Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Bhinneka PGRI. Dan perkenalkan, nama saya Nosi Maria Krisa dengan NPM 20184202013 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3 dari Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Bhinneka PGRI. Demikian perkenalan dari kelompok kami, dan sekarang kami akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan masa dewasa yang sudah kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, definisi masa dewasa. Yang kedua, periode perkembangan masa dewasa serta implikasinya dalam pendidikan. Yang ketiga, karakteristik perkembangan masa dewasa serta implikasinya dalam pendidikan. Dan karakteristik ini kami bagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, karakteristik perkembangan masa dewasa. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa dewasa. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi masa dewasa. Apa sih masa dewasa itu? Masa dewasa merupakan masa yang dimana manusia mengalami berbagai aspek gejolak perkembangan pada masa remaja. Masa dewasa juga merupakan masa pematangan kemampuan dan karakteristik yang telah dicapai pada masa remaja. Usia di atas 20 tahun dikelompokkan sebagai usia dewasa. Kelompok usia dewasa dibagi lagi menjadi kelompok dewasa muda, yaitu 20 tahun sampai 40 tahun adalah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Setelah mengalami masa kanak-kanak dan remaja yang panjang, seorang individu akan mengalami masa di mana ia telah menyelesaikan pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dengan masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Definisi dewasa juga bisa dilihat dari beberapa sisi, yaitu sisi biologis dan sisi psikologis. Untuk sisi biologis, suatu periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal dan kesiapan bereproduksi atau berketurunan. Lalu, yang sisi psikologis adalah periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri-ciri kedewasaan atau kematangan. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu periode perkembangan masa dewasa serta implikasinya dalam pendidikan. Menurut Hurlock 1968, masa dewasa menjadi 3 bagian atau 3 periode, yaitu yang pertama, masa dewasa awal atau early adulthood, yaitu usia 18 atau 20 tahun sampai 40 tahun. Secara biologis, masa ini merupakan masa puncak pertumbuhan fisik yang prima dan usia tersehat dari populasi manusia secara keseluruhan. Yang kedua, masa dewasa madya atau setengah baya atau middle age, yaitu usia 40-60 tahun. Pada masa ini, aspek fisik sudah mulai agak melemah, termasuk fungsi-fungsi alat indera sudah mengalami sakit dengan penyakit tertentu yang belum pernah dialami, seperti rematik, asam urat, dan lain-lain. Tugas-tugas perkembangan meliputi memantapkan pengamalan ajaran agama, mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara, membantu anak remaja belajar dewasa, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan pada aspek fisik, mencapai dan mempertahankan prestasi karir, serta memantapkan peran-perannya sebagai orang dewasa. Yang ketiga, masa dewasa lanjut atau masa tua atau old age, yaitu usia 60 sampai meninggal. Masa ini ditandai dengan semakin melemahnya kemampuan fisik dan fisik secara pendengaran, penglihatan, daya ingat, cara berpikir, dan interaksi sosial. Tugas-tugas perkembangan meliputi lebih memantapkan diri dalam pengamalan ajaran-ajaran agama, mampu menyesuaikan diri dengan menurunnya kemampuan fisik dan kesehatan, masa pensiun, berkurangnya penghasilan dan kematian pasangan hidup, membentuk hubungan dengan orang seusia dan memantapkan hubungan dengan anggota keluarga.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik perkembangan masa dewasa serta implikasinya dalam pendidikan. Untuk yang pertama adalah karakteristik perkembangan masa dewasa. Ada beberapa karakteristik perkembangan masa dewasa, yaitu perkembangan fisik, perkembangan moral, perkembangan intelektual, perkembangan motorik, perkembangan emosi, dan perkembangan karir. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik yang telah lengkap pada masa dewasa muda tinggi badan naik sekitar 2-3 cm, kecuali dengan latihan yang luar biasa. Pada masa dewasa awal inilah seluruh organ tubuh manusia akan mencapai puncak pertumbuhan yang mana setelah itu akan mengalami penurunan secara perlahan dan terus-menerus. Penurunan tersebut akan terjadi secara drastis pada usia 40-an, tak terkecuali pada panca indera. Perubahan fungsional dan generatif pada mata berakibat mengecilnya bundaran kecil pada anak mata, mengurangnya ketajaman mata dan akhirnya cenderung menjadi glaukoma, katarak, dan tumor. Pada usia ini, kebanyakan orang menderita presbiopi atau kesulitan melihat sesuai dari jarak jauh, yaitu kehilangan berangsur-angsur daya akomodasi lensa mata. Yang kedua adalah perkembangan intelektual. Masa perkembangan dewasa muda ditandai dengan keinginan mengaktualisasikan segala ide pemikiran yang dimatangkan selama mengikuti pendidikan tinggi. Mereka bersemangat untuk meraih tingkat kehidupan ekonomi yang tinggi. Karena itu, mereka berlomba dan bersaing dengan orang lain guna membuktikan kemampuannya. Segala daya upaya yang berorientasi untuk mencapai keberhasilan akan selalu ditempuh dan diikuti sebab dengan keberhasilan itu, ia akan meningkatkan harkat dan martabat hidup di mata orang lain. Ketika memasuki masa dewasa, biasanya individu telah mencapai penguasaan ilmu. Yang ketiga adalah perkembangan moral. Papalia, Olds, dan Feldman menyatakan bahwa golongan dewasa muda berkisar antara 21-40 tahun. Masa ini dianggap sebagai rentang yang cukup panjang, yaitu 20 tahun. Terlepas dari panjang atau pendeknya rentang waktu tersebut, golongan dewasa muda yang berusia di atas 25 tahun umumnya telah mencapai atau menyelesaikan pendidikannya minimal setingkat SLTA. Dari sini mereka mempersiapkan dan membukukan diri bahwa mereka sudah mandiri secara ekonomis, artinya sudah tidak bergantung lagi pada orang tua. Sikap yang mandiri ini merupakan langkah positif bagi mereka karena sekaligus dijadikan sebagai persiapan untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang baru. Perkembangan motorik. Kemampuan motorik orang dewasa mencapai puncak kekuatannya antara usia 20 tahun sampai 30 tahun. Kecepatan respon maksimal terdapat antara usia 20 tahun sampai 25 tahun. Setelah itu, kemampuan ini sedikit demi sedikit menurun. Kemampuan motorik ini mempunyai hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik. Selanjutnya adalah perkembangan karir. Orang bekerja bukan hanya untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga untuk mengembangkan karir. Dalam pengembangan karir, pemilihan dan perencanaan karir menjadi hal yang sangat penting, sebab hal ini menentukan karir seseorang selanjutnya, bahkan menentukan kehidupannya. Sejalan dengan berlangsungnya proses perubahan persepsi tentang hak dan derajat wanita, dewasa ini pengembangan karir bukan hanya milik kaum pria. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa dewasa. Yang pertama adalah menurut teori nativisme. Nativisme dari kata nativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau terlahir sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas pembawaan sejak lahir dan fakta alam yang kodrati. Pelopor aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman yang hidup tahun 1788 sampai 1880. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh bawaan sejak ia dilahirkan. Faktor lingkungan sendiri dinilai kurang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition, sebuah tradisi yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Yang kedua adalah menurut teori empirisme. Tokoh aliran empirisme adalah John Locke, filosof
Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Empire artinya pengalaman. Aliran empirisme berlawanan 1800 dengan aliran nativisme, karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi dewasa itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman dan pendidikan yang diterima sejak kecil. Pada dasarnya, manusia itu bisa dididik apa saja menurut kehendak lingkungan. Teorinya John Locke dikenal dengan tabula rasa atau meja lilin yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Faktor bawaan dari orang tua tidak dipentingkan. Pengalaman diperoleh anak melalui hubungan atau sosial, alam, dan budaya. Pengaruh empiris yang diperoleh dari lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Menurut aliran ini, pendidik sebagai faktor luar memegang peranan sangat penting, sebab pendidik menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak, dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam dunia pendidikan, pendapat empirisme dinamakan optimisme pedagogis karena upaya pendidikan hasilnya sangat optimis dapat mempengaruhi. Yang ketiga adalah aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Sturm. Ia seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup tahun 1871 sampai 1939. Konvergensi berasal dari kata konvergensi yang berarti penyatuan hasil atau kerjasama untuk mencapai suatu hasil. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Dan kemungkinan-kemungkinan yang dibawa sejak lahir itu merupakan petunjuk-petunjuk nasib manusia yang akan datang. Untuk kesimpulan dari materi ini adalah, masa dewasa adalah masa tenang setelah mengalami berbagai aspek gejolak perkembangan pada masa remaja. Masa dewasa juga merupakan masa pematangan kemampuan dan karakteristik yang telah dicapai pada masa remaja. Karakteristik perkembangan orang dewasa terbagi menjadi 7 perkembangan, yaitu perkembangan fisik, perkembangan intelek, perkembangan moral, perkembangan motorik, perkembangan emosi, dan pengembangan karakter. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.